Jadi Bu Yuli, kita sama Kodan ini mau ngobrol, sharing ya? Atau sharing gitu kan? Sharing lah. Sharing atau ini nih, apa berondong? Sharing santai. Sharing santai ya, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya kok? Alhamdulillah sehat ya begini. Ya. Nih kita awalnya kita harus tahu dulu nih Boleh. Agama ya, background agama dan keluarga. Kalau agama, saya dulu dari kecil itu udah dibawa ke gereja sama nenek saya. Nenek saya tuh seorang Kristen Protestan yang militan gitu. Jadi nenek saya tuh nggak pernah yang namanya absen di gereja tuh nggak pernah. Tiap minggu pasti di gereja. Lebih rajin daripada mama saya malah. Jadi saya tiap minggu dulu dibawa sama nenek saya ke gereja. Sebuah gereja namanya Gereja Bethel Tabernakel di sebuah kota kecil di Jawa Tengah ya, di pinggir pantai kota Cilacap gitu. Saya sendiri kelahiran Semarang, cuman setelah beberapa bulan dibawa hijrah oleh orang tua pindah ke Cilacap sampai SMP, kemudian SMA baru hijrah ke Jakarta gitu. Jadi dari kecil saya sudah akrab dengan Gereja Bethel Tabernakel. Itu aliran apa namanya di bawah Protestan, dia juga aliran kayak semacam Pantekosta. Nah dari situ baru saya pindah Jakarta. Saya masuk sebuah gereja yang namanya Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, singkatannya GPPS, tapi di Jakarta gitu. Pusatnya di Surabaya yang di Jembatan 5. Kemudian setelah berapa tahun di situ, orang tua pindah bawa gereja ke yang namanya Charismatic Worship Service. Ya, gerejanya Gereja Sidang Jemaat Allah. Gedung gerejanya itu di Gedung Kenanga, Senen, Jakarta Pusat. Kalau setelah itu, setelah saya berkeluarga, pindah lagi nih saya gereja Bethel Indonesia, GBI, ya, GBI Betani, yang di Hotel Horizon Metropolitan Mall. Gitu. Nah di situ cukup lama sampai akhirnya yaitu alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah memahami makna daripada sebuah apa namanya tauhid gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Dulu saya pikir Kristen itu tauhid gitu. Dulunya Tauhid versi Kristen ya. Kan di Indonesia kan prinsipnya kan sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya dulu berpikir semua agama itu Tuhannya pasti Esa gitu. Tapi ternyata setelah saya pelajarin kok ternyata wah ini, menurut saya ini bukan tauhid gitu. Jadi akhirnya saya menemukan ketauhidan itu ada di Islam. Sebenarnya banyak kan agama yang bisa kita pelajarin kan. Betul. Hindu misalnya kita pelajarin. Ini mohon maaf ya, bukan ini ya. Ini penilaian saya. Di Hindu kan ada yang namanya kasta-kasta. Jadi ada perbedaan antara status orang, dia lahir dari siapa, dia lahir di mana, dia mempunyai kasta tertentu gitu kan. Jadi buat saya ini tidak adil gitu lah. Buddha kalau saya lihat dia malah lebih banyak ke filosofinya gitu. Ya. Sedikit sekali yang dibicarakan mengenai Tuhan gitu di dalam Buddha. Oke, kemudian kita tahu lah ya ada Yudaisme. Yudaisme itu dia sangat eksklusif ya. Dan dia juga walaupun dia bukan kasta, tetapi dia itu mempunyai kayak semacam pemahaman ras mereka itu yang paling unggul gitu. Di luar mereka macam-macam lah pandangannya, tidak setara dengan, jadi tidak semua manusia sama gitu lah. Oke, tetapi waktu saya pelajarin yang disebut secara akademis ya Bu ya, secara akademis, bukan secara akidah ya. Secara akademis agama yang disebut dengan agama Semitik atau agama Abrahamic faith ya, itu kan Yudaisme, Kristen dan Islam, ya kan? Saya harus pelajarin semua dulu nih. Jadi terus terang sebelum saya mendapatkan hidayah itu saya pelajarin ketiga-tiganya. Ya. Supaya apa? Supaya saya tahu benang merahnya di mana sih. Gitu. Betul. Ya kan? Karena setelah dipelajarin, ternyata Yudaisme itu juga sebuah agama yang tauhid, murni tauhid. Monoteismenya murni, sama seperti Islam. Nah, cuman mereka hanya sampai di istilahnya mereka hanya berpatokan kepada Nabi Musa ya alaihissalam. Kalau di kekristenan berhentinya hanya di Nabi Isa Al-Masih alaihissalam ya kan.
Yang di Yudaisme tidak mengakui Isa, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Yang di Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Saya lihat, saya pelajarin, ternyata semua nabi-nabi yang ada di Yudaisme, yang ada di Kristen, yang ada di Islam, ini semuanya sebenarnya nabi-nabi yang menyampaikan pesan yang sama gitu. Semua pesannya sama, la ilaha illallah. Tauhidnya sama sebenarnya. Cuman di Kristennya ini ada semacam perubahan lah ya, upgrade gitu. Distorsi. Kita nggak bilang distorsi lah, upgrade aja upgrade. Jadi Nabi Isa Al-Masihnya di upgrade jadi Tuhan gitu. Kalau di Yahudi nggak ada istilah menuhankan manusia, nggak ada. Di Islam juga nggak ada. Jadi di tengah-tengah ini ada semacam pengangkatan gitu, melebihi dari seorang nabi, dijadikan Tuhan dan disembah gitu, karena dianggap sebagai jalan dan kebenaran dan hidup gitu kan. Nah, ini yang tidak sama dengan Yudaisme dan Islam. Akhirnya mau nggak mau saya pelajarin dari mulai kitab sucinya, bahasa aslinya, akidahnya, dan macam-macam, dan perspektifnya gitu. Perspektif masing-masing ada di Yudaisme, Kristen, dan Islam. Nah, ini saya temukan benang merahnya tuh hanya ada dari Yudaisme sampai ke Islam. Cuman karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, menurut Islam iman mereka belum sempurna gitu. Gitu aja ya. Setelah saya pelajarin itu semua, saya baru tahu dan yakin bahwa ternyata agama itu cuma satu sebenarnya. Betul. Nggak ada istilahnya agama Tuhan menurunkan banyak agama tuh nggak ada. Dan nggak ada juga bilang istilahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala semua agama sama, nggak ada. Agama cuma satu, Allah hanya menurunkan satu agama melalui Nabi dan Rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Ya cuma satu, Allahnya cuma satu, masa agamanya banyak gitu? Nggak mungkin. Banyak cabang gitu ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah kalau istilahnya kita sang pencipta memberikan sesuatu apa namanya tuntunan gitu, yang berbeda-beda gitu. Kamu bangsa ini cuma sampai Nabi ini aja ya, kamu bangsa ini cuma sampai Nabi ini aja ya, nggak begitulah. Tapi pada zamannya masing-masing memang diberikan kitab masing-masing, ya hanya untuk kembali kepada sang pencipta gitu. Betul. Yang terakhirnya di mana? Jadi Nabi Muhammad SAW. Mau ditolak bagaimanapun, mau diingkari bagaimanapun, semua bukti mengarah bahwa dia adalah Nabi yang terakhir, khataman Nabiyin, selesai gitu kan. Nah, buktinya gimana? Banyak sekali bukti yang di depan mata kita tuh, banyak sekali sebenarnya. Cuman kita explore atau enggak gitu. Nah, ya sampai di taraf situ akhirnya saya memahami bahwa agama cuma satu. Allah sudah menurunkan nabi-nabi dan rasulnya, Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya, sekarang sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, sudah ditutup dengan Al-Quran Al-Karim. Ya sudah, mau kemana lagi kita gitu sih? Pikiran saya begitu ya. Masya Allah. Ini udah dibabat semua ya? Belum. Luar biasa nih. Tapi saya ada satu pertanyaan nih, Ko Dondi. Itu kan ketika Ko Dondi menemukan hidayah. Saya penasaran bagaimana Ko Dondi ketika dulu pas masih aktif-aktifnya itu ke agama yang dulu, pandangannya waktu itu pada Islam itu apa? Nah, menarik kan, berarti kan? Oke, silakan. Saya dari kecil, Bu, ya, tinggal di suatu daerah di Cilacap itu yang ya kebanyakan Muslim. Dan alhamdulillahnya saya tidak mempunyai masalah dengan tetangga-tetangga kita yang Muslim. Jadi dari kecil saya tidak punya konotasi yang negatif terhadap Islam. Malah saya punya pandangan dulu begini. Nah, ini agak lucu ya. Unik nih kayaknya. Gini, kita tahu ya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 orang anak, ya kan? Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam. Dipercaya atau dipahami bahwa orang-orang Kristen itu merupakan ya dibilang boleh dibilang keturunan atau keturunan rohani gitu, secara rohani ya, sampai kepada Nabi Ishak alaihissalam, ya kan? Yang Islam dipercaya atau dianggap keturunan atau keturunan rohani sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, karena kan melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi saya hanya beranggapan gini, Kristen dan Islam itu hanya seperti 2 orang anak, satu bapak lain mak gitu lah. Bisa gitu. Gitu kan, Bu? Iya, betul. Ya, kan? Jadi ini hanya melalui 2 orang anak yang
yang mempunyai sejarahnya masing-masing, keturunannya juga berbeda. Yang satu dianggap menimbulkan agama Kristen, yang satu dianggap menimbulkan agama Islam. Tapi dari sumber yang sama. Sumber yang sama kan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya hanya berpikir Islam itu hanya saudara sepupu, saudara satu bapak lain mak gitulah. Cari ibadahnya aja yang sama. Gitu. Tapi saya yakin Islam dan Kristen ini menyembah Tuhan yang sama. Gitu. Ternyata setelah kita pelajari lebih dalam lagi sampai ke sejarahnya, karena sejarah itu penting Bu. Betul. Sejarah itu penting. Kalau kita nggak tahu sejarah, kita buta sejarah, kita nggak tahu apa yang kita jalani itu benar atau salah. Iya. Akhirnya setelah dipelajarin semua sampai ke sejarahnya, latar belakangnya, dan kebiasaan orang-orang zaman dahulu, baru kita bisa tahu yang agama yang benar-benar diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mana gitu. Di situ baru ketahuan gitu. Jadi saya nggak punya impresi yang negatif terhadap Islam waktu dari kecil, nggak punya. Nah, itu aja, cuman beda lain emak lah gitu, lain biang gitu. Berarti sama lah ya itu ya, kalau ini bisa disebut. Waktu itu pemahaman saya begitu, waktu itu ya. Bahkan saya waktu SMA itu pernah waktu saya bantu papa saya di pasar, itu saya SMA bisa berdebat dengan seorang Muslim mengenai siapa yang dikorbankan Nabi Abraham. Ismail atau Ishak? Ismail. Karena di kitab saya tulisnya Ishak, saya ngomongnya Ishak loh. Kitab saya tulisnya Ishak, orang Islam itu bilang Ismail gitu ya. Walaupun di Quran tidak disebutkan namanya Ismail alaihissalam, tetapi dia bisa yakin yang mau dikorbankan adalah Ismail. Ya, pada waktu masih SMA lah Bu ya, belum pelajarin secara detail lah. Tapi pada akhirnya setelah ke belakang itu, kalau kita pelajari secara kronologis, dia nggak salah yang disebutin Ismail. Walaupun di dalam Islam sendiri juga ada yang berpendapat bahwa itu Nabi Ishak alaihissalam. Makanya namanya dua-duanya juga tidak ditulis, tetapi gelar kepada Ismail alaihissalam dan gelar kepada Ishak alaihissalam, kedua nabi kita ini tidak pernah tertukar di dalam Al-Quran. Jadi kronologinya menyebutkan, menceritakan secara urut berita kelahirannya Nabi Ismail, berita kelahirannya Nabi Ishak alaihissalam, semuanya diberi gelar yang tidak pernah tertukar. Makanya sebagian besar pendapat di dalam Islam menyatakan bahwa yang akan disembelih itu adalah Ismail alaihissalam. Itu. Kalau yang mengatakan Ishak alaihissalam yang mau disembelih itu menurut Ibn Katsir ya, itu berasal dari Israiliyat. Israel. Ya, jadi sampai remaja sebenarnya saya nggak punya pandangan yang negatif terhadap Islam, cuman hanya itu aja tadi ya, lain biang gitu. Luar biasa. Berarti beda sama yang lain ya, banyak yang doktrin Islam teroris atau Karena gitu apa. ada frame-frame tertentu yang Betul, stigma negatif tentang Islam. Tapi gini Bu, biasa gini Bu ya, kita tahu sendirilah media itu kan punya kekuatan yang luar biasa ya. Tidak hanya bisa mempengaruhi di satu daerah atau negara, tapi bisa di seluruh dunia. Betul. Betul kan? Saya ingat 11 September ya, 9/11 ya, 2001. Saya baru aja mendarat saya di lapangan terbang di Thailand, di Bangkok. Begitu turun mau masuk imigrasi, saya lihat TV, WTC lagi ambruk gitu. Wah, begitu ngeliat begitu, Islam, teroris Islam. Apa benar gitu ya, 2001 tuh. Sampai sekian tahun lamanya setelah itu pun juga masih terdengung di media bahwa Islam identik dengan teroris gitu ya. Terus kemudian setelah mendekati masa-masa itu, saya juga mengamatinya itu bukan dari ajarannya tapi dari pelakunya. Gitu ya. Betul. Dari muslimnya bukan dari Islamnya. Ya. Jadi saya memandang Islam pada waktu itu salah karena saya melihat dari muslimnya bukan dari Islamnya. Namun pada akhirnya setelah saya masuk ke dalam ajaran Islamnya baru saya berubah pandangan. Banyak yang begitu. Di Amerika pun pada waktu kejadian BTC itu, setelah itu orang banyak penasaran. Apa sih Islam itu? Apa sih ajarannya sih? Setelah orang mempelajari malah banyak yang masuk Islam. Ya, betul. Satu tahun bisa 20.000, 30.000 orang di Amerika masuk Islam setelah BTC. Nah, jadi ya memang kita harus mempelajari sesuatu dari isinya, gitu, bukan dari pelakunya. Gitu. Betul.
ada pepatah masuk nih, tak kenal maka tak sayang. Ya, Iya benar, Bener ya? benar Mas. taruh ya. Cuma untuk memutuskan masuk Islam pasti prosesnya panjang kan? Panjang. Nggak ujuk-ujuk. Oh oke, ya Buddha begini, ini begini. Oke saya Islam aja enggak kan? Pasti Wow, prosesnya panjang tuh. Saya harus pelajarin satu-satu dong, Bu. Ya kan? Tapi karena saya berasal dari Kristen, saya harus pelajarin ulang nih Kristennya. Gitu. Kemudian baru saya pelajarin Islamnya. Gitu. Pada waktu saya mempelajari Kristennya, kan yang harus saya pelajarin kan kitab sucinya. Betul. Ya oke lah, setiap agama kan pasti berpegang pada kitab sucinya. Setiap agama kan punya kitab suci kan, Bu. Dari kitab suci itu kan ada ajarannya, gitu kan. Apa yang menjadi kebenaran di dalam kitab suci masing-masing agama, gitu, ya kan. Setelah saya pelajarin ulang kitab sucinya, makin kesini kok, apalagi ditambah dengan saya menonton video-video dari almarhum Syekh Hamid Didat. Semua video dia saya tonton. Sudah habis saya beralih ke video-video Dr. Zakir Naik. Waduh. Semua juga habis saya tonton. Dilahap habis Sebenarnya ya. panas juga saya. Waktu masih jadi Kristen juga panas. Jadi belum terima sepenuhnya ya. belum terima. Gila, agama dari kecil gitu loh. Iya, benar. Istilahnya udah mendarah daging gitu loh, Bu. Jadi kalau di Kristen kan itu memang ada dogma, ada doktrin. Ya. Apa yang kita terima di dalam otak kita tuh sampai tersimpan di bawah alam sadar kita tuh semuanya sudah terdoktrin gitu istilahnya. Akhirnya setelah saya menonton video-video kedua dai kita yang luar biasa itu, saya terpancing untuk membantah. Tetapi membantah bukan kepada mereka, at least kepada diri saya sendiri gitu. Saya harus punya bantahan. Oh, yang dikata begini tuh sebenarnya jawabannya ini, yang dibilang begini jawabannya ini. Masih mau coba cari pembenaran. Ngeles apa maksudnya? Ngeles sih. Bukan ngeles, defense. Oh, defense. Oh, defense. Defense tapi buat diri sendiri. Buat diri sendiri ya. Ibu dulu ingat nggak ada kertas yang kecil-kecil ini? Bukan. Ibu ingat dulu ada kertas post-itnya kecil-kecil. Oh iya, Ya, yang ada lemnya bisa dicopot. Iya. Meja kerja saya penuh dengan kertas post-it. Apa itu? Catatan apa? Isinya tuh catatan-catatan ayat yang disebut-sebutin sama dai-dai kita itu. Almarhum Syekh Hamid Didat, Masya Allah. Dr. Zakir Naik. Meja saya tuh penuh sama begitu. Masya Allah. Semua catatan itu, semua saya cari jawabannya. Gitu. Ternyata saya ketemu malah jawabannya itu malah dibenarkan oleh kalangan sarjana-sarjana yang dari kekristenan sendiri. Bukan dari ulama-ulama Islam, bukan. Malah dari kalangan sarjana-sarjana mereka sendiri. Gitu. Saya pikir ini bagaimana ceritanya gitu ya. Yang ini bilang begini, ini yang sama-sama Kristen walaupun alirannya kritik teks, kok dia bilang oh ini ayat tidak asli. Ini ayat sisipan. Ini ayat tambahan. Bahkan ada ayat ini pinjaman. Pinjaman, Bu. Pinjaman. Dibalikin. Tapi nggak dibalikin. Berbunga gitu. Ayat pinjaman ada juga ternyata ya. Ada ternyata dari gospel ini dipinjam di gospel ini, itu ada. Jadi pada waktu itu setelah saya mencari jawabannya, saya malah jadi lebih tertarik belajar mengenai kritik teks. Kalau akidah atau teologi sudah biasa lah. Islam dan Kristen tidak akan bisa disatukan teologinya gitu ya. Di Kristen mempunyai akidah sendiri atau teologi sendiri, Islam juga begitu. Tidak akan bisa disatukan. Pada akhirnya akan lakum dinukum waliyadin. Betul. Ya silakan jalan masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Tetapi di tengah-tengah itu ada ilmu yang disebut dengan ilmu kritik teks. Nah, ilmu kritik teks ini tidak bisa juga disatukan dengan teologis, Bu. Gitu. Kalau teologis bisa bicara 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, bisa. Ngomong orang teologis begitu bisa. Tapi kalau kritik teks tidak akan bisa. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan harus 3 gitu. Kalau 1 ini udah urusan ranahnya teologis. Tapi kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan harus 3, karena ada dasarnya, ada buktinya gitu. Sama aja kita bicara 2 tambah 2 pasti 4 gitu. Gak mungkin 2 tambah 2 sama dengan 5, pasti ada sesuatu gitu. Dengan Bu. Akhirnya saya menemukan bukti-bukti bahwa ada memang ayat-ayat yang tidak otentik di dalam kitab suci Kristen dan sudah diakui oleh sarjana-sarjana perjanjian baru sendiri. Nah, oke lah, yang namanya sarjana-sarjana perjanjian baru itu mereka meneliti manuskrip-manuskrip yang asli, meneliti naskah-naskah kuno yang asli, mereka bisa membuat buku, membuat tulisan,
sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Entah mereka ada yang masuk Islam kah, atau menjadi agnostik kah, atau menjadi ateis kah, itu bukan ranah kita. Tetapi kita kan masing-masing punya nalar, Bu, ya. Menurut saya pada waktu itu, kalau namanya kitab suci ada ayat yang tidak otentik, bagaimana bisa disebut sebagai ayat yang suci? Bagaimana bisa disebut sebagai kitab yang suci gitu? Kalau suci kan artinya kan tidak ada campur tangan manusia. Betul. Campur tangan manusia dia hanya menulis. Tapi konten atau isinya daripada tulisan manusia itu kan harus yang suci, Murni dari pencipta. yang murni gitu dari pencipta. Di Kristen saya juga dari kecil dibilang Bible itu adalah firman Allah gitu. Allah ya, bukan Allah itu ya. Allah ya. Semuanya mereka bilang begitu. Yang menulis Bible itu diinspirasi oleh Roh Kudus gitu. Oke, dari kecil kita dengarnya begitu. Tapi kalau kita sudah belajar kritik teks, akhirnya saya bisa tahu, oh, ternyata penulis PB ini kebanyakan mengutip dari PL gitu. Terus kalau ada 1000 ayat di dalam PB mengutip dari PL, ini terinspirasi dari Roh Kudus apa terinspirasi dari PL gitu maksud saya? Betul. Berarti PL Roh Kudus. Kan gitu, Bu, ya? Benar. Ya kalau kita pakai nalar, orang yang mengutip, yang banyak mengutip dari kitab ini harusnya terinspirasi kan dari sini. Terus kemudian setelah saya pelajari lagi, kitab PL ini sebenarnya kitab punya siapa? Nah, Ternyata kitab PL ini tidak murni punya kekristenan gitu. Ini diambil dari kitab orang Yahudi gitu. Ya. Waduh, ngeri. Kalau bapak baca kitabnya biasa. iya. Nah ini Berat nih, berat. Berat. Ini berapa 7 kilo ya? ini kitab sucinya orang Yahudi atau yang disebut dengan agama Yudaisme. Ya. Kitab suci ini disebut dengan Tanakh. Tanakh itu adalah terdiri dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang kita kenal di dalam Islam sebagai Taurat. Nevi'im itu adalah dikenal sebagai tulisan nabi-nabi, ada nabi besar dan nabi kecil. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan bisa dari nabi, bisa dari orang-orang bijak gitu loh. Ya. Ini 3 ini semua dikumpulkan menjadi satu disebut Tanakh. Tanakh ini adalah kitab sucinya orang Yudaisme atau Yahudi. Yahudi. Ini ternyata diterjemahkan ini kan hasil bahasa Ibrani, Bu. Diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Tetapi proses penerjemahannya ini ada dua tahap. Satu hanya yang Torah, kedua baru yang Nevi'im dan Ketuvim gitu. Yang Torah diterjemahkan oleh rabi-rabi Yahudi sebanyak 72 orang rabi-rabi. Yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi di daerah Alexandria Mesir, tetapi yang sudah terpapar aliran atau filosofi Helenistik. Ibu udah pernah dengar Helenistik? Baru dengar hari ini. Baru dengar. Helenistik itu adalah kepercayaan dari Yunani kuno, Bu. Paganisme gitu. Paganisme. Nah, kan dewa-dewa kan, ada dewa Zeus lah, nanti ada Perseus, Hercules dan segala macam, ada dewa api, dewa perang, dewa macam-macam lah. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria Mesir itu yang menerjemahkan Nevi'im dan Ketuvim, kemudian ditambah dengan yang tadi, yang Taurat, yang hanya 5 kitab Musa itu dijadikan satu, menjadi kitab yang disebut kitab Septuaginta. Septuaginta ini berbahasa Yunani. Nah, tapi Septuaginta ini penerjemahannya akhirnya diubah sesuaikan dengan kepercayaan orang Kristen. Jadi seolah-olah Septuaginta ini dibuat seolah-olah ya Bu ya, berbicara mengenai Yesus di dalam Perjanjian Baru. Nah ini perjanjian. Nah jadi kalau kita punya kitab suci orang Kristen, jadi gini Bu, ini kitab suci orang Kristen ya Bu ya, Katolik dan Protestan sebenarnya sama, yang bedanya hanya yang Protestan itu 66 kitab, yang Katolik 73 kitab. Separuh daripada ini itu adalah ini. Tapi yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Dari Yunani terjemahkan ke bahasa Latin, nanti diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain-lain. Nah, separuhnya ini adalah ini gitu, Bu. Tapi yang di sini seolah-olah bicara mengenai Yesus yang ada di Perjanjian Baru. Kalau yang di sini tidak ada bicara mengenai Yesus gitu. Nah, ini menjadi kitab sucinya orang Kristen. Ya. Jadi ini Yahudi, ini Kristen. Jadi separuhnya ini adalah ini, ya. ya.
mengadopsi dari itu. Iya. Nah, ini ada lagi Bu. Ini kitab sucinya orang Mormon. Ya, jadi orang Mormon juga menggunakan ini, ditambah dengan kitab mereka sendiri, menjadi Mormon. Harusnya lebih lengkap ya. Harusnya lebih lengkap. Betul. Tetapi yang Mormon ini tidak diakui sebagai Kristen oleh Kristen. Jadi menurut orang Kristen, Mormon itu bukan Kristen gitu. Padahal secara kitab Sama. Kitabnya sebenarnya mereka lebih lengkap. Mereka menggunakan ini juga, cuma ditambahin Iya, betul. ini gitu. Oke, sekarang di kalangan orang Yahudi punya lelucon Bu. Mengapa Tuhan menciptakan Mormon gitu? Jawabannya supaya orang Kristen paham perasaannya orang Yahudi. Gitu. Jadi lelucon ya. Jadi gitu. Jadi orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, diterjemahkan dengan cara mereka, diubah sesuaikan, dikoreksi menjadi seolah-olah bicara mengenai Yesus gitu. Ya. Setelah itu ada Mormon. Menurut Kristen ini bukan Kristen gitu. Kira-kira gitu lah. Jadi kita harus pelajarin dulu nih sejarahnya. Belum lagi nanti pada waktu Kristen terbentuk menjadi sebuah agama yang resmi, Kristen di di awal abad keempat ya, setelah ada konsili Nisea di tahun 325, kemudian dilanjutkan dengan konsili Konstantinopel tahun 381, dilanjutkan lagi konsili di Efesus 431, dilanjutkan lagi dengan konsili Kalsedon 451. Setiap konsili itu akhirnya membentuk dan menyempurnakan akidah mereka gitu. Akidahnya gitu. Pertama kali Yesus diakui mempunyai hakikat sebagai Tuhan di konsili Nisea 325. Itu belum Trinitas Bu. Oh. Baru Duinitas itu. Duinitas. Baru dua kan? Iya. Baru Bapa dan Yesus gitu. Baru 381 Roh Kudus juga diakui mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Barulah ini Trinitas nih. Trinitas. Nanti di 431 di Konsili Efesus, di sini dikatakan bahwa Maria itu adalah Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Ya. Nanti baru di Konsili Kalsedon ada lagi Yesus itu sifatnya 100% manusia dan 100% Tuhan. Pernah dengar nggak Bu? 100% tapi satu entitas gitu. Iya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Pernah dengar. Harusnya kan 50% ya. Jadi 100% ya. Ini 100% gitu. Betul 100%. Semakin membingungkan itu. Nah, jadi dari situ semua setelah saya pelajarin sejarahnya, kemudian saya baru mengambil keputusan bahwa ini ternyata bukan agama yang diturunkan manusia. Menurut saya. Iya. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk meninggalkan agama itu. Kemudian saya baru menyatakan diri menjadi Muslim. Tetapi sebelum menjadi seorang Muslim saya harus belajar dulu dong Quran. Iya, betul. Karena kan dulu saya melihat Muslimnya bukan Islamnya. Sekarang baru saya pelajarin Islamnya. Setelah saya mulai masuk belajar Islamnya, ternyata ini kitab sombong ya sebenarnya. Yang bisa bikin Quran silakan bikin 10 surat. Buatlah satu ayat. Buat satu surat. Satu surat atau semisalnya ya. Kalau nggak bisa satu surat aja, gitu ya. Kalau nggak bisa manusia bawa jin sekalian. Sombong banget gitu ya. Ada Bu yang coba bikin ada. Namanya Anisoros. Ada yang bikin. Anisoros itu dulu lawan debatnya almarhum Syekh Hamid Hidayat. Dia bikin Al-Quran. Saya sudah beli Qurannya, cuman saya kirim ke MUI ya, buat bukti lah. Tapi ya begitu istilahnya, tidak ada yang bisa menyamai sastra dan isi daripada Quran itu gitu. Yang saya maksud adalah gini, yang dimaksud dengan isi. Pada saat Quran diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan. Juga banyak, malah kalau boleh dibilang hampir seluruhnya di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya itu berkenaan dengan apa? Satu, teguran. Kedua ya tadi kayak tantangan gitu ya. Ketiga, petunjuk. Ya kan Bu? Paling banyak petunjuk. Paling banyak. Yang keempat baru ada ayat-ayat mengenai sains atau ilmu pengetahuan.